Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat menikmati anugerah dari Tuhan kita di hari ini. Mari kita hiasi hari kita dengan mendengarkan renungan yang dari firman Tuhan untuk meneguhkan kita di saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Kitab Ibrani 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimanakah bangunan dari keluarga kita saat ini? Apakah suasana di tengah-tengah keluarga kita masih kondusif, masih harmonis? Anak-anak masih berbahagia, begitu kompak dengan orang tuanya. Pasangan suami istri juga begitu harmonis, bisa saling menerima dan bisa saling memaafkan. Ataukah karena sudah semakin tua, semakin bertambah umur, bertambah usia, rasa cinta mulai menipis. Ketika tubuh mulai tua, rasa untuk saling memiliki mulai tidak ada lagi. Sudah mulai bosan atau sudah mulai menyalahkan, tidak mau lagi saling memaafkan. Atau sebaliknya, ketika sudah semakin bertambah, hari bertambah tua, bertambah rasa cinta, rasa sayang, bertambah rasa saling menerima, rasa empati bahkan bersimpati semakin bertambah di tengah-tengah keluarga kita. Apakah suasana itu yang masih timbul di tengah-tengah keluarga kita? Kita yang tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Alkitab sering menggambarkan bahwa keluarga yang dibangun oleh Kristus, keluarga yang Kristus ada di dalamnya, keluarga itu akan mampu menghadapi berbagai persoalan yang datang di tengah-tengah kehidupan keluarga tersebut. Persoalan memang ada, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika bersama-sama dengan Dia, persoalan tidak datang. Tapi ada, dan mungkin banyak persoalan. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, Alkitab selalu menggambarkan bahwa keluarga-keluarga yang ada dalam Tuhan, mereka akan mampu menghadapi persoalan tersebut, kesulitan-kesulitan tersebut. Tubuh bisa saja semakin tua, uang bisa saja semakin habis, tenaga, pikiran bisa saja semakin habis, tetapi rasa cinta karena hidup di dalam Kristus bisa terbangun terus, bisa eksis terus di tengah-tengah keluarga tersebut. Saudara-saudari, itulah yang kita lihat di dalam Ibrani 3 ayat 6 ini, di mana ketika kita diajak oleh Kristus untuk membangun keluarga kita seutuhnya, membangun keluarga kita supaya semakin harmonis, kita harus berusaha. Mengapa? Karena Kristus yang adalah Tuhan, anak Allah, Dia adalah Tuhan yang mengepalai rumahnya, yaitu kita. Dia setia. Dia tidak pernah melihat bagaimana keadaan keluarga kita. Apakah kita kekurangan uang? Dia tidak pernah meninggalkan. Apakah kita semakin tua? Dia tidak meninggalkan. Apakah kita lemah, tidak berdaya? Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tetap setia kepada rumahnya, keluarganya, yaitu kita. Dalam Alkitab memang dikatakan di situ rumahnya. Tetapi dalam
Bahasa aslinya rumahnya oikos bisa diterjemahkan rumah atau juga keluarga. Jadi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah keluarga dari Kristus, di mana Kristus setia kepada kondisi kita, kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita tetap bangun keluarga kita. Kita bersuka cita untuk tetap teguh dalam kondisi keluarga kita. Apalagi di masa sekarang ini. Bisa saja kehidupan kita semakin sulit, kondisi keuangan semakin sulit, kondisi tengah-tengah keluarga juga semakin sulit. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu firman Tuhan, Kristus sendiri setia di tengah-tengah rumahnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan saudara-saudari? Apakah kita masih setia kepada keluarga kita? Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus adalah, apakah kita ini adalah yang menjadi bagian dari keluarga Kristus ini, menyadari bahwa Kristus setia kepada kita, kepada keluarga kita? Kita sadarikah itu dalam kondisi kehidupan kita saat ini? Yang pasti memang akan selalu ada persoalan, akan selalu berganti-ganti persoalan yang datang ke tengah-tengah hidup orang percaya, ke tengah-tengah keluarga Kristus. Untuk itu, apakah kita menyadari bahwa Kristus adalah kepala di tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah hidup kita? Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, krisis bisa saja datang, situasi sulit bisa saja datang, tetapi orang-orang percaya, keluarga Kristen orang percaya harus menyadari bahwa Kristus tetap setia menjadi kepala di tengah-tengah keluarganya, yaitu kita, keluarga kita. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita juga perlu menyadari bahwa tubuh kita ini, hati kita ini, pikiran kita ini adalah milik Kristus, bagian dari keluarga Kristus, atau rumah dari Kristus itu sendiri. Lalu bagaimana kita Bapak Ibu dan saudara-saudari menampilkan rumah Kristus ini, tubuh Kristus ini, keluar ke lingkungan kita, ke masyarakat yang lebih luas di saat sekarang ini? Apakah orang melihat dari tengah-tengah keluarga kita, hidup kita, suasana sebagaimana menjadi keluarga dari Kristus? Mereka lihatkah di tengah-tengah hidup saya bahwa saya ini adalah bagian dari keluarga Kristus? Ketika ditanya misalnya, keluarga siapa itu? Keluarga si X. Bagaimana ciri-ciri keluarga si X? Pasti akan didefinisikan 1, 2, dan 3 begini ciri-cirinya. Lalu sekarang, keluarga siapa Anda? Saya adalah keluarga dari Kristus. Keluarga saya adalah keluarga yang daripada Kristus. Bagaimana ciri-ciri keluarga kita, keluarga Anda? Apakah yang akan dinilai oleh dunia ini? Apakah kita sama dengan dunia ini, keluarga dunia ini? Atau Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita meneladani sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Kristus itu mengasihi, karena kasih itu mampu menutupi banyak sekali dosa. Kristus itu hidup di dalam damai sejahtera. Kristus itu memberikan pengampunan. Kristus memberikan pengharapan dan sukacita. Keluarga kita juga, hidup kita juga adalah bagian dari itu, bagian dari suasana dari keluarga Kristus. Bukan yang masih menampilkan kekejaman, kedengkian, kebencian di tengah-tengah dunia ini. Itu bukan bagian dari keluarga Kristus. Untuk itu mari kita sadari Bapak Ibu dan saudari-saudari, mari kita tampilkan ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita inilah bagian dari keluarga Kristus. Keluarga kita juga adalah bagian dari keluarga Kristus, yang harus dilihat dunia ini bahwa
suasana di tengah-tengah keluarga kita adalah suasana yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menjadikan kami menjadi bagian dari keluarga-Mu. Sehingga kami ya Tuhan tahu bagaimana untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, menimbang segala sesuatu, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki, yang hidup di dalam sukacita, pengampunan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, agar kiranya ya Tuhan, dunia ini beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan melalui kami ini ya Tuhan yang telah Kau pilih menjadi bagian dari keluarga-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami ya Tuhan selalu menampilkan suasana sebagaimana orang yang sudah menjadi keluarga daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Lindungi, jauhkan dari segala persoalan ya Tuhan, serta kuatkan mereka menghadapi persoalan-persoalan yang datang di saat sekarang ini. Berkati anak-anak dari jemaat-Mu ya Tuhan, yang sekolah, agar mereka ya Tuhan sabar dan bijaksana dalam menghadapi situasi sekarang ini, karena mereka harus belajar di rumah ya Tuhan, tanpa bersosialisasi dengan teman-teman mereka ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan anugerah Tuhan yang paling luar biasa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan yang akan melayani umat-Mu, sehingga pelayanan ya Tuhan berjalan dengan baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui pelayanan yang telah diprogramkan di tengah-tengah gereja. Pemerintah di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, Engkaulah yang melindungi, yang menguatkan, memberikan hikmat bagi mereka di dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk membangun bangsa kami ini, mensejahterakan masyarakat, sehingga semua bangsa ini ya Tuhan, orang di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan, bersuka cita atas hikmat Tuhan bagi pemerintah kami, sehingga setiap orang di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan, mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa hadir untuk memberikan hikmat bagi siapapun. Ya Tuhan, begitu banyak yang kami perlukan di tengah-tengah hidup kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa mencukupkan kami, memberkati kami, sehingga kami ya Tuhan beroleh sukacita. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami ya Tuhan layak di hadapan hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.